Siska Podcast Skalira. Halo guys, jumpa kembali di Podcast Skalira. Anak muda, ayo berbicara. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Selamat datang di Podcast Skalira, Bapak Waka Kurikulum, Bapak Lorenzo. Semeton. Bapak Lorenzo ini Wakil Kepala Sekolah Termuda di Skalira. Semeton. Pak Lorenzo ini namanya mirip pembalap motor GP. Ya, jelek tuh Pak. Motor GP. Oh maaf Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Baik sekali. Lode gimana kabarnya? Biasa aja Pak. Jadi hari ini kita akan ngobrol santai Pak. Sharing sedikit tentang jadwal kegiatan yang menyangkut tentang kurikulum yang siswa sering tanyakan, seperti jadwal ujian sekolah, jadwal UKK, ujian sekolah, ya, dan jadwal sumatif akhir tahun. Sumatif akhir tahun. Nah, kira-kira kapan pelaksanaannya Pak? Untuk pelaksanaan pertama tadi apa? Ujian sekolah. Ujian sekolah. Ujian sekolah, untuk pelaksanaan ujian sekolah sesuai kalender pendidikan, dan kemarin Bapak juga ikut rapat koordinasi secara daring itu. Pelaksanaannya tentang waktunya tanggal 18 sampai tanggal 18 April sampai tanggal sama Bapak. Oke, di sini Bapak akan jelaskan untuk jadwal ujian sekolahnya. Ujian sekolahnya itu untuk kelas 12. Untuk kelas 12 dimulai tanggal 25 Maret sampai tanggal 3 April. Nah, itu berdasarkan hasil rapat kemarin diberi tentang waktu dari tanggal 18 sampai tanggal 6 itu. Kita di SMK 5 ini mengambil tanggal 25 Maret sampai tanggal 3 April untuk ujian sekolah. Bisa diingat ini untuk anak-anak kelas 12. Dicatat tanggalnya ini tanggal 25 Maret sampai tanggal 3 April. Kemudian yang kedua, pelaksanaan UKK. UKK itu uji kompetensi kalian. Untuk anak kelas 12 juga akan dilaksanakan pada tanggal 22 April sampai tanggal 26 April. Itu untuk jurusan perhotelan dan kulinernya untuk kelas 12. Nah, yang terakhir untuk sumatif akhir tahun pelajaran, yaitu ini untuk kelas 10 dan kelas 11 akan dilaksanakan tanggal 13 Mei sampai tanggal 22 Mei. Oke, itu informasi yang bisa Bapak berikan. Ya, lanjut Pak ya. Nah, untuk pelaksanaan ujian sekolah menggunakan sistem ujian gimana Pak dari segi aplikasinya? Untuk ujian sekolah sama seperti tahun lalu. Tahun lalu kan kita sudah menggunakan aplikasi Google Form. Google Form sekarang mungkin bisa dikombinasikan juga dengan aplikasi yang ada di Play Store. Ada namanya CBT, itu ya, bisa di-download nanti di App Store. Yang menggunakan HP Android juga ada, kemudian HP yang OS juga ada kan gitu ya. Nanti itu bisa di-download aplikasinya. Setelah itu bentuk soalnya nanti berupa barcode, nanti akan disebarkan oleh pengawas ruangannya. Siswa tinggal men-scan barcode-nya itu aja. Habis itu siswa sudah bisa masuk ke soal dan bisa langsung mengerjakan soalnya, seperti itu. Kalau seandainya ada yang nggak punya HP gimana Pak? Nah, untuk yang tidak punya HP ini seperti tahun-tahun sebelumnya juga ya, kan banyak juga kasus seperti ini. Nah, nanti sebelum kita melaksanakan US ini tentu kita akan survei dulu anak-anaknya, berapa orang kira-kira yang tidak punya HP. Nanti kami juga sudah siapkan di ruang komputer. Di ruang komputer nanti bisa mengerjakan lewat komputer yang tersedia, berapa seperti itu. Baik, lanjut. Apakah sistem aplikasi ujian sekolah sama dengan sumatif akhir semester? Oke, untuk sistemnya saya kira ini tetap akan sama seperti yang tadi sudah Pak jelaskan. Tetap menggunakan Google Form. Kenapa seperti itu? Karena sebagian dari guru-guru kita sudah pasti menggunakan Google Form tersebut, sehingga lebih gampang mengkoordinasikannya. Jadi untuk ujian sekolah dan sumatif akhir tahun sama-sama menggunakan
Google Form dengan bantuan aplikasi yang ada di Play Store atau App Store gitu ya. Tadi nama aplikasinya itu beda-beda, nanti setelah simulasi akan disampaikan aplikasi apa yang mungkin akan digunakan untuk membantu dalam pelaksanaan ujian sekolah maupun sumatif akhir tahun itu. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Semoga semua tahun Skalira setelah menonton ini bisa mempersiapkan diri untuk menempuh ujian. Selanjutnya Pak, kita sudah membuat responden di Instagram Skalira News dan ada beberapa responden yang harus Bapak jawab. Berapa kira-kira? Banyak? Berapa? 10, 11 Pak, kalau nggak salah. Oh, boleh milih, cuma 5 aja boleh? Enggak, harus semua Pak. Langsung saja Pak ya, ke pertanyaan yang pertama dari MDPN. Kita butuh pendingin ruangan Pak, membara panasnya di kelas. Gimana Pak tanggapan Bapak? Oke, tanggapan Bapak langsung karena bisa diberikan gitu ya. Tapi kan untuk pendingin ruangan nih ya, atau AC atau kipas itu ya, bukan prioritas utama dalam di sekolah seperti yang kita ketahui di SMK Negeri 5 Negara ini yang terletak di Jembrano. Semua pendidikan anak-anak itu kan gratis ya, dan untuk gratis ya, tidak seperti di kabupaten lain ada dana pendamping BOS atau biaya operasional sekolah, ada dana pendampingnya yaitu dana komite seperti itu. Jadi untuk pemberdayaan dana BOS ini tentu ada prioritas-prioritas utama yang perlu diutamakan gitu ya. Tidak semata-mata untuk membeli pendingin ruangan atau kipas, ada banyak lagi kebutuhan-kebutuhan sekolah yang harus dibiayai dari dana BOS. Itu pun ada pagu-pagu tertentu dan aturan-aturan tertentu yang tidak bisa kita gunakan seenaknya begitu saja, seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua dari Eyoga 2099. Bapak kenal nih orangnya nih kayaknya. Gak asing Pak. Pak Eka nih. Oh. Pak Eka Prayoga, mantan guru di sini. Oh. Oke, pertanyaannya Pak Waka, Ayah mau bertanya program ungu. Ayah, ya kan? Ayah. Oke, pertanyaannya Pak Waka, saya mau bertanya program unggulan Skalira sekarang, apakah laundry masih Pak? Masih on? Kalau laundry tetap on, kan itu bagian dari TEPA atau teaching factory yang kita kenal, pembelajaran berbasis industri itu ya. Laundry itu kan tetap masih on di SMK Negeri 5 Negara. Tentunya Pak Eka Yoga ini juga dulu sebagai pembina laundry-nya di sini. Mungkin setelah dengarkan Pak Eka ini, pengalaman-pengalaman yang diberikan Pak Eka itu bisa menjadikan laundry Skalira menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian program unggulan Skalira sekarang, gitu ya. Program unggulan yang terbaru di sini di Skalira, yang pertama kali berjalan yaitu adalah kelas industri. Kelas industri, pernah dengar kelas industri? Pernah. Gimana tuh? Di sekolah. Di sekolah. Ya. Nah, maksudnya sudah tahu apa itu kelas industri? Belum. Oke. Kelas industri itu di mana siswa akan melakukan pembelajaran di industri. Pembelajaran industri maksudnya gimana? Seperti misalnya siswa itu akan 1 tahun berada di industri, 1 tahun akan berada di industri dari semester 4 sampai semester 5, gitu ya. Semester 4-nya dia melakukan kelas industri, kemudian lanjut PKL di semester 5. Jadi full dia 1 tahun di industri, dengan harapan dengan berjalannya program ini bisa tercapainya tujuan-tujuan dari SMK, yaitu BMW. Pernah dengar BMW? Belum. BMW itu bekerja melanjutkan wirausaha, gitu ya. Tujuan utama SMK adalah bekerja. Jadi dengan kelas industri ini, dengan atau Lode nanti ikut kelas industri, mendapatkan pengalaman 1 tahun di industri, diharapkan nanti bisa menguasai kompetensi-kompetensi yang ada di industri, sehingga lebih mudah untuk dalam mencari pekerjaan di kemudian harinya, seperti itu. Baik Pak. Oke, lanjut pertanyaannya dari Nova_Pratnyana 02. Pertanyaannya, minimal acara kelulusan SMK lebih
meriah dari alumni 2022? Minimal acara kelulusan SMK lebih meriah dari alumni 2022. Pas acara 2022, Lode sudah di sini? Belum ya. Saya 2000. Sebenarnya 2022 kita melaksanakan perpisahan dengan mengundang salah satu artis gitu ya. Iya. Tapi pernah dengar Pak? Saya Pernah. Siapa waktu itu? Bagus Wirato ya Pak? Bagus Wirato, benar sekali. Berarti dengan mengundang Bagus Wirato itu jadinya terkenal sekali Pak ya? Iya. Nanti sampai tahu ya. Waktu itu kan Kedengeran soalnya Pak SMP. Kalau di SMP satu ya? Saya di jendela diam Pak. Oh nggak dibolehin masuk ya? Iya, nggak diajak saya ke sini. Oke, untuk jawaban ini acara kelulusan SMK lebih meriah dari alumni 2022. Ini masih jadi tanggung jawab dari kan di sistem kerja di SMK 5 ini ada Pokja namanya, kelompok kerja. Ada 3 kelompok kerja, kelompok kerja 1, 2, 3. Nah, kebetulan kelompok kerja yang sekarang yang menaungi acara dari kelulusan SMK ini berkaitan juga dengan ulang tahun sekolah kan seperti itu ya. Itu adalah dari Pokja 3. Kebetulan tadi siang ada rapat dari Pokja 3. Tadi siang ada rapat Pokja 3 membahas tentang ulang tahun sekolah dan perpisahan juga kelas 12. Nah, untuk hasilnya itu untuk ulang tahun sekolah dan perpisahan itu akan tetap terlaksana. Tapi untuk teknisnya itu bagaimana nanti teknisnya, apakah ada artisnya mengundang siapa, itu belum bisa disepakati. Karena ini bukan hanya tanggung jawab dari kepala sekolah, guru, panitia. Ini juga termasuk tanggung jawab dari siswa nantinya, siswa kelas 12 terutama yang akan mengadakan acara tersebut. Jadi kesimpulannya adalah akan tetap ada acaranya, tapi untuk teknik pelaksananya belum bisa Bapak sampaikan. Gitu. Ya. Oke, lanjut pertanyaan dari Putu Titik Amelia 99. Pertanyaannya, PPDB-nya tahun ini gimana, Pak? Untuk PPDB akan dilaksanakan paling kini di bulan Juli PPDB-nya. Untuk pelaksanaan tahun ini tentu belum bisa Bapak jawab juga, karena PPDB ini kan adanya terbitnya juknis dari pemerintah provinsi, karena kita di bawah naungan provinsi sekarang. Kita menunggu juknis PPDB dulu. Tapi Bapak bisa berikan gambaran kurang lebih untuk PPDB ini tidak jauh berbeda seperti tahun-tahun lalu. Tentu ada jalur afirmasi nantinya, ada jalur prestasi, zonasi, dan jalur nilai raport. Seperti itu aja sepertinya. Tapi untuk Bapak ingatkan, untuk yang misalnya mau jalur afirmasi, siapkanlah kartu-kartunya dari sekarang. Untuk adik-adik yang misalnya ada yang menonton ini dari SMP, siapkan kartu-kartu afirmasi atau kartu KIP, KPS gitu ya, atau KIS yang dibiayai oleh pemerintah, itu bisa dipakai di jalur afirmasi. Seperti itu. Kalau zona berapa Pak kira-kira gininya? Kalau zonasi? Iya. Kalau dulu yang dapat paling jauh itu 1 km dari SMK. Dari SMK yang paling jauh ya. Karena di sini kan paling banyak anak-anaknya, paling dekat ada 100 meter, 200 meter rupanya. Cuma kuotanya itu dulu yang zonasi cuma 10%. Jadi dari 300 siswa berarti ada 30 orang yang bisa terima jalur zonasi. Oke, lanjut pertanyaannya dari Bergolo. Ini alumni kayaknya ya? Iya kayaknya Pak. Iya. Ini alumni nih, Bapak tahu nih orangnya nih. Oke, pertanyaannya, kenapa nama Bapak Lorenzo? Kan masih banyak nama yang lain, Rossi, Hayden, dan lainnya. Upin, Ipin. Oke, Pak jawab ya. Kalau nama itu kan apa namanya, adalah doa dari orang tua kan itu ya. Oh, ini doa dari Lorenzo. Doa dari orang tua. Nama Pak lengkapnya kan Teguh Aditya Lorenzo itu ya. Lorenzo ini diambil dari dulu kan ada sebuah film. Iya, Lorenzo. Yang Bapak juga tidak tahu, apalagi Gen Z zaman sekarang pasti nggak tahu filmnya. Renggit judulnya kalau nggak salah. Ada bintangnya namanya Lorenzo Lamas. Pas kebetulan film itu ngetren, Pak lahirlah waktu itu gitu. Makanya dikasih nama belakangnya Lorenzo seperti itu. Dan Lorenzo itu ada maknanya. Apa Pak? Maknanya adalah keberhasilan. Ya. Mudah-mudahan dengan nama Lorenzo itu lebih gampang mencapai suatu keberhasilan. Oke, lanjut
Pertanyaannya, ini nggak asing kayaknya namanya Pak. Siapa nih? Giska_Adinata. Oh, Pak Giska ini ya? Iya. Pertanyaannya, apa benar dulu Bapak sering disakiti wanita? Memang agak-agak nih Pak Giska. Agak lain. Agak lain nih Pak Giska. Benar atau tidak bisa Bapak jawab ya, karena perspektif tersakiti itu beda-beda gitu. Mungkin perspektif Pak Giska itu Bapak disakiti tapi padahal Bapak tidak pernah merasa disakiti seperti itu ya. Seperti itu kira-kira yang bisa Bapak jawab Pak Giska. Terima kasih Pak Giska atas perhatiannya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Gusti Ayurati _ untuk kelas industri, ini pertanyaan dari yang ke kelas industri kayaknya Pak. Ya. Untuk kelas industri yang sudah training pada saat ujian, apakah dilakukan secara online Pak? Oh iya, untuk kelas industri ini kan yang sedang melaksanakan kelas industri ini adalah anak-anak yang kelas 11 semester 2, kemudian nanti dia menjadi kelas 12 atau semester 5 ini ya. Jadi 1 tahun di industri untuk ujian, bukan ujian sebenarnya. Berarti maksudnya mungkin ulangannya ya, atau asesmen akhir tahun, akhir semester gitu ya. Itu maksudnya mungkin pasti akan dilaksanakan secara daring karena kita sudah memanfaatkan teknologi. Secara daring, nggak mungkin kita nanti panggil lagi anaknya itu untuk ikut ujian secara luring di sekolah. Nah, untuk yang kelas industri dispesialkan bisa mengerjakan ujiannya secara daring. Itu menang juga jaraknya kan jauh kita nih dari industri ke sekolah gitu. Itu sih pertimbangannya. Kan di angkatan saya Pak ya, berkelas 10 pasti belum tahu Pak tentang kelas industri ini ya. Apakah kelas industri ikut belajar juga Pak? Kelas industri ikut belajar. Kalau tapi online. Belajar online wajib. Kelas industri ini ya gambaran singkatnya. Kan ada semester 4 itu berarti kamu kelas 11 semester 2. Ya. Itu namanya semester 4. Semester 5 itu berarti kamu kelas 12 semester 1. Itu ya 1 tahun itu. Untuk kelas industri di semester 4 tuh kalian wajib ikut pelajaran sekolah. Yang ikut kelas industri pada saat kalian kelas 11 semester 2 itu kalian bekerja atau training belajar di industri itu, belajar tentang kompetensi kalian di sana sesuai keahliannya masing-masing. Sambil juga belajar pelajaran adaptif normatif. Makanya dari itu kalian di industri itu akan training itu selama 7 jam. Itu kesepakatan kemarin dengan industri selama 7 jam. Kemudian 1 jamnya itu kalian pas istirahat itu diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mapel adaptif dan normatif secara daring. Mungkin tugasnya itu di Google Form seperti itu, atau ada meeting oleh gurunya, kuis itu misalnya. Itu diberikan waktu untuk semester 4. Ketika kalian sudah semester 5, kan sudah 6 bulan ini industri. 6 bulan berikutnya itu kalian seharusnya adalah PKL. PKL ada di kurikulum Merdeka sekarang ini adalah sebagai mata pelajaran. Jadi pada saat semester 5 itu kalian tidak mengikuti pelajaran adaptif normatif lagi. Fokus kalian mengembangkan kompetensi kalian di industri itu dengan mata pelajaran PKL itu saja. Apa saja kompetensi yang akan pelajari di industri itu saja. Terima kasih Bapak. Oke, lanjut ke pertanyaannya dari Chandrax. Chandra QQ Kak. Chandra QQ. Oke, pertanyaannya, nggak ada event Skalira Pak? Event Skalira. Untuk event yang paling dekat tentu ulang tahun sekolah ini. Untuk event paling dekat ini berarti tanggal 29, 30, tanggal 2 atau sampai tanggal 3 nantinya gitu. Event ulang tahun sekolah dan perpisahan kelas 12. Entah nanti teknisnya bagaimana, kan tadi sudah Bapak sampaikan, itu belum bisa disampaikan sekarang karena belum ada keputusannya, belum disepakati gitu. Karena itu merupakan kesepakatan dari semua warga sekolah. Oke Pak, semangat Pak, lagi 2 ini. Siap. Ini pertanyaannya dari _Subrata_. Iya. Pertanyaannya, ada beda nggak UKK tahun lalu sama tahun ini? UKK ya. Untuk UKK tahun lalu
atau uji kompetensi keahlian tahun lalu itu menggunakan sistem cluster namanya. Cluster itu dimana setiap peserta didik atau siswa itu diwajibkan menguasai semua kompetensi keahlian yang ada di jurusannya. Nah, kalau sekarang uji kompetensi keahliannya namanya sistem okupasi. Okupasi itu artinya seorang peserta didik itu dibebaskan memilih satu bidang keahliannya yang mau fokus diujikan. Contohnya, misalnya di kuliner ada pilihan waiter server, kemudian ada pilihan komis chef, ada pilihan komis pastry. Jadi Lode ini kan kuliner ya? Iya. Nah nanti misalnya kelas 12 masih tetap sistemnya seperti ini. Lode bisa memilih salah satu ini untuk diuji kompetensi dari ketiga itu, yang mana kira-kira Lode mampu, yang mana kira-kira Lode nanti berguna untuk kedepannya mencari dunia pekerjaan, untuk lanjut ke dunia kerja. Misalnya pastry Lode pilih, Lode akan diuji kompetensinya pastry saja satu, seperti itu. Itu perbedaannya antara UKK tahun ini dan tahun lalu, seperti itu. Beda sistemnya saja, okupasi dan cluster namanya. Oke Bapak, pertanyaan yang terakhir ini dari The Smith. A few moments later. Oke Bapak, ini pertanyaan yang terakhir dari The MTR, sulit sekali namanya ya, ganti besok. Pertanyaannya bagusan kurikulum Merdeka atau kurikulum 13 menurut Bapak? Oke, kalau menurut Bapak, kurikulum itu semuanya bagus, memiliki tujuan yang sama di dunia pendidikan, begitu ya. Jadi tidak bisa milih apa mana lebih bagus nih, kurikulum 13 atau Merdeka. Jadi kurikulum itu sebenarnya adalah suatu lintasan pendidikan untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Nanti kurikulum itu akan terus berkembang ya, makanya berubah-ubah ya. Dari K13 kemudian menjadi kurikulum Merdeka, mengikuti perkembangan dari sumber daya manusianya gitu. Jadi untuk pertanyaan yang mana lebih bagus, Bapak tidak bisa memilih mana yang lebih bagus, semua kurikulum itu bagus gitu. Terima kasih Pak sudah bersedia menjawab. Maaf Pak, setiap menjadi bintang tamu di podcast Kalira diberikan games Truth and Dare. Bapak silakan pilih terlebih dahulu. Bapak pilih Dare apa Truth? Ada pilihan lain? Aku. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Saya bacakan Pak ya. Ucapkan halo untuk siswi tercantik di Kalira sambil sebutkan namanya. Pak tadi udah lihat siswi tercantik. Lihat dari sini Pak. Gininya Pak. Halo Lode K1. Sempurnalah duniaku saat kau di sisiku. Dan ku beri segalanya apa yang ku sempurnalah duniaku saat kau di sisiku. Lanjut terus. Pak, saya punya pantun buat Bapak. Pak Lele beli genteng. Aduh Pak Lorenzo ganteng. Untuk jadi milikku, ku ingin engkau mampu. Oke Pak, kita lanjut di Truth. Ya, ini pertanyaan Pak. Saya bacakan lagi Pak ya. Siap. Sebutkan 5 guru terfavorit 2023 menurut Bapak sebagai waka kurikulum. Berarti yang bisa membantu Bapak dalam pekerjaan kurikulum sebenarnya pertama ada Pak Hendra membantu dalam rapot, kemudian kedua ada Pak Rudi membantu bagi jadwal, kemudian ada Pak Buncoro dan Bu Rudi membantu dalam pembagian siswa untuk PKL atau sejenisnya, kemudian ada Pak Putu Hasto sebagai membantu Bapak dalam penyiapan data di Dapodik. Luar biasa. Oke Bapak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dan sudah menjawab tantangannya. Nah, game berikutnya adalah jawab cepat Pak. Bapak harus menjawab cepat. Sudah siap Pak? Siap. Yang pertama,
Oke, satu kata untuk guru dan pegawai Skalira. Kolaboratif. Satu kata untuk Skalira. Jaya. Satu kata untuk diri sendiri. Integritas. Oke, terima kasih Bapak Lorenzo Ya. sudah menjadi bintang tamu di podcast Skalira. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan calon siswa Skalira. Kata-kata hari ini, semasih bisa, mari berusaha. Semasih kuat, mari semangat. Ketika jatuh, jangan mengeluh. Ketika sakit, mari bangkit. Sebelum tutup, Skalira mempunyai Teaching Victory, produk buah pala jus, dan parfum laundry. Dan yang terbaru ada buket juga dari perhotelan. Oke. Oke. Dan yang terakhir lagi satu ada cookies dari produk dari kuliner. Ini dia. Ya. Yang ingin membeli bisa langsung datang ke Skalira dan juga bisa DM IG Skalira. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Podcast.